Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam, Bapak Dr. Haji Muhammad Mujab MA, dan teman-teman program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tak lupa audiens yang menyaksikan video pada hari ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada hari ini dengan insya Allah keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa selalu curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini yakni berjudul Historical Thinking, skill bagi peserta didik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 izinkan perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama saya yakni Balia Ziaul Ahmadin dengan NIM 200101110008 dan rekan saya Novita Dwi Amelia dengan NIM 2001110009. Baik, berkenaan dengan pembahasan kami yakni historical thinking skill bagi peserta didik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pertama, di sini kami akan menyampaikan sedikit latar belakang pada kajian pembahasan kami mengenai historical thinking skills. Baik, yang pertama berkenaan dengan karakteristik peserta didik. Nah, sebenarnya kenapa sih? Apa pengertian dari karakter peserta didik ini? Nah, ini merupakan suatu hal pokok yang perlu kita bahas dalam hal ini. Mengenai yang pertama yakni karakteristik peserta didik sebagai watak atau perilaku atau kebiasaan khusus dalam diri manusia yang menunjukkan kepribadian atau akhlaknya. Kalau diruntut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami menemukan bahwa karakteristik ini berasal dari kata karakter yang merupakan tabiat, watak atau ciri khas dari kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang relatif tetap. Ini pengertian pokoknya. Seperti kami mengambil dari contohnya pakar dalam hal ini Hamzah Yuno yang mengatakan bahwa karakteristik yakni aspek-aspek atau kualitas perseorangan atau siswa dalam hal ini yang memiliki minat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini peserta didik dapat diartikan sebagai seorang yang berada dalam masa tahap atau perkembangan atau juga pertumbuhan yang perlu digali potensi yang ada pada dirinya atau perlu dimunculkan. Nah, dalam hal ini maka diperlukan seorang yang membimbingnya atau membinanya. Dalam hal ini peran orang tua, peran pendidik sangat penting bagi kelangsungan pendidikan peserta didik. Karena peserta didik sesuai penjelasan yang sebelumnya tadi merupakan individu yang memiliki potensi
yang terpendam sebelumnya, kemudian digali melalui pendidikan dan dikembangkan. Untuk mengembangkan potensinya ini, pastinya melalui beberapa pendidikan yang dilalui setiap jenjangnya, mulai dasar sampai menengah atas. Jadi di sini karakteristik peserta didik yakni merupakan aspek-aspek atau kualitas perseorangan atau siswa yang memiliki minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki peserta didik sesuai dengan statement Hamzah Kuno yang merupakan ahli dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tentunya peserta didik memiliki kebutuhan dalam proses pengembangan potensi. Peserta didik ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna mencapai kematangan fisiknya, terus kemudian juga pemikirannya atau psikisnya. Di antaranya ada 3. Ada 3 pokok pembahasan yang kami sampaikan berkenaan dengan kebutuhan. Yang pertama yakni kebutuhan sosial atau juga untuk kebutuhan bermasyarakat, terus kemudian kebutuhan jasmani, kebutuhan intelektual. Pertama, kita uraikan bersama berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Nah, mengapa jasmani kok penting? Kesehatan peserta didik ini merupakan hal yang utama dalam melaksanakan pendidikan. Karena jika seorang siswa sakit, tentunya akan tidak dapat mengikuti pendidikan dan mengganggu pendidikannya. Misalnya contohnya di era pandemi COVID yang sebelumnya ramai. Nah, dalam ini kan pemerintah sangat mementingkan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia dibandingkan segalanya. Ujungnya pembelajaran baik dari jenjang dasar hingga jenjang perguruan tinggi ini dilaksanakan secara online atau dalam jaringan atau daring istilahnya. Tentunya kalau daring sama luring atau langsung itu memiliki plus minus dan pro kontra tersendiri yang tentunya berdampak dalam proses pembelajaran. Kalau saya rasa sih lebih condong ke kita offline karena dapat berkomunikasi secara langsung, tentunya itu membuat kita lebih atraktif terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pendidik. Terus kemudian pada kebutuhan sosial. Nah, hubungan yang terjalin antara peserta didik dan pendidik ini jika buruk akan juga berdampak buruk pada pendidikannya, namun juga akan berdampak baik jika memiliki hubungan yang baik. Nah, lembaga pendidikan di sini harus dapat menjadi tempat bergaul, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang dimiliki atau yang diikuti peserta didik. Pastinya dalam lingkup tersebut memiliki keragaman dan perbedaan, mulai dari jenis kelamin pun berbeda, agama, suku, status sosial itu pasti berbeda. Nah, di sini pendidik harus mampu menciptakan suasana kolaborasi bekerja sama antar peserta didik untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasinya sesama murid atau sesama guru dan juga masyarakat. Kemudian kebutuhan intelektual. Nah, kebutuhan intelektual bagi peserta didik ini memiliki kecenderungan yang berbeda-beda terhadap misalnya suatu pelajaran, khususnya ada yang berminat pada pelajaran IPA, terus kemudian matematika, IPS, maupun agama. Dan hal ini menunjukkan bahwa pendidik harus mampu memberikan metode yang tepat bagi peserta didik dalam penguasaan intelektual, yang dalam hal ini setiap peserta didik diharapkan memiliki pola pembelajaran yang berbeda-beda kan. Jadi pendidik harus memahami ini dengan tujuan agar peserta didik yang pertama nyaman terhadap materi yang dipelajarinya,
kemudian endingnya dapat mencapai dan menguasai materi yang disampaikan itu. Mengapa dalam bab kebutuhan peserta didik ini saya banyak menyinggung pendidik? Karena dalam hal ini pendidik harus memiliki kompetensi di sini, menguasai lingkup sosial dan dapat beradaptasi dengan peserta didik. Ini sangat kemampuan yang dibutuhkan oleh pendidik. Kalau pendidik tidak dapat beradaptasi pada hal ini, ya endingnya yang dirugikan ya objek utama dari pendidikan itu, yakni peserta didik. Ketiga kebutuhan itu harus dipenuhi. Karena mengapa? Kebutuhan peserta didik ini mulai dari fisik itu juga harus dipenuhi, harus dijaga, terus kemudian psikisnya harus juga dapat. Nah, maka hal tersebut sangat berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Akan tampak ketidaksempurnaan ketika terdapat salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Efeknya ya sangat signifikan bagi peserta didik, baik secara tersembunyi maupun secara jelas. Contohnya misalnya kalau terdapat masalah kesehatan, pastinya akan banyak dampak yang ditimbulkan dalam hal itu. Baik, kemudian aspek perkembangan pada peserta didik. Nah, pada aspek ini kan perkembangan dengan pertumbuhan sangat berkaitan. Jika pertumbuhan ini dapat diterjemahkan sebagai sesuatu pertambahan sel, kalau secara teori sel dalam tubuh maupun makhluk hidup yang meliputi pertumbuhan berat, terus kemudian ukuran, massa yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan sebelumnya, yang bersifat kuantitatif atau hitungan. Kemudian kalau perkembangan ini seperti bertambahnya kemampuan atau keahlian yang didapat dalam struktur atau fungsi yang lebih komprehensif melalui proses-proses pendidikan. Nah, kalau pertumbuhan kan tadi lebih ke kuantitatif, kalau perkembangan lebih ke kualitatif, yang ke arah ke kedewasaan. Jadi keahlian yang didapat dalam struktur atau fungsi yang lebih komprehensif lah. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi oleh pendidikan dan juga lingkungan atau tempat kehidupannya, karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengetahui bakat minat peserta didik yang berkaitan dengan program pembelajaran yang ditentukan. Nah, dalam hal ini lingkungan keluarga sangat-sangat berpengaruh, karena itu merupakan lingkungan awal seorang siswa untuk menempuh pendidikannya. Nah, seperti kami mengambil statement dari Burlock bahwa perkembangan ini merupakan rangkaian atau tahapan perubahan progresif yang terjadi sebagai dampak atau proses pematangan pengalaman yang bersifat tidak dapat kembali seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya perkembangan peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan perkembangan akademis khususnya pada jenjang SMA atau madrasah aliyah dalam hal ini. Nah, mengapa demikian? Pada perkembangan peserta didik SMA atau madrasah aliyah ini adalah masa di mana proses peralihan antara remaja ke kedewasaan ini pasti menimbulkan gejolak yang sangat besar, dan teman-teman pastinya merasakan dalam hal ini. Nah, proses perkembangan kognitif pada peserta didik penting untuk pendidik dalam menentukan jenis pendekatan dalam pembelajaran, baik metode, media, dan evaluasinya. Setiap jenjang pendidikan kan memiliki pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan dengan perkembangan intelektualnya dan daya tangkap peserta didik tersebut. Jadi ya tidak bisa disamakan antara peserta didik dasar, menengah, itu tidak dapat disamakan. Dari segi umur pun juga berbeda kan.
Nah, di sini mengambil pendapat dari Piaget, seorang ahli yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif atau intelektual seorang peserta didik ini digolongkan menjadi taraf pra-operasional konkret bagi peserta didik usia dini, kemudian sekolah dasar, ada tahap konkret yang selanjutnya pada jenjang menengah pertama, kemudian menengah atas yang termasuk dalam pendidikan formal lah dalam hal ini. Kalau untuk lebih jelasnya, ini terdapat tabel yang kami sajikan, utamanya dari masa bayi sampai kiranya kurang lebih 2 tahun ya. Ini pada tahapan sensorik dan motorik itu sangat perlu dikembangkan. Tentunya dalam hal ini ibu harus mengetahui hal ini karena terdapat anak yang terlambat dalam hal perkembangan misalnya. Ini karena kurang distimulus oleh orang tuanya, bisa jadi itu merupakan suatu faktor yang mengganggu. Terus kemudian 2 tahun sampai 7 tahun ini pra-operasional, yang kemudian 7 sampai 11 tahun operasional konkret, dan 11 sampai 15 tahun ini merupakan tahapan operasional yang formal. Nah, dari ketiga teori itu yang dikembangkan oleh Piaget, dapat diperoleh bahwa terdapat 3 landasan utama yang berkaitan dengan perkembangan intelektual peserta didik. Dalam perkembangan intelektual ini memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur kan. Terus kemudian setiap manusia pasti mengalami tahapan yang sama kan. Setiap manusia mengalami tahapan yang sama. Dalam perkembangannya ini merupakan klaster atau pengurutan, pengelompokan atau hipotesis dan juga kesimpulan yang menunjukkan bahwa endingnya pada tingkah laku intelektual manusia pada perkembangan kognitif peserta didik yang meliputi perkembangan awal dan metode atau gaya belajar seseorang. Seperti pada jenjang madrasah aliyah ini kan peserta didik terbentuk kemampuannya semakin tertata, logika berpikirnya semakin kritis serta mampu dan berani menyuarakan pendapatnya yang menurutnya benar. Mulai muncul rencana dalam hidupnya. Dalam hal ini disebut planning atau arahan untuk menggapai cita-citanya. Pastinya teman-teman semua mengalami gejolak. Setelah ini saya mau melakukan apa, bagaimana rancangan kehidupan saya ke depannya, pasti teman-teman mengalami gejolak pada usia peralihan tersebut. Kemudian pada perkembangan fisik dan psikomotorik. Nah, perkembangan fisik manusia termasuk perubahan yang pokok dalam pertumbuhan manusia sejak lahir hingga usia lanjut. Perkembangan ini sangat nampak perubahan ketika jenjang yang sudah kita sebut tadi, madrasah aliyah atau SMA, karena sangat tampak dari perubahan fisiknya, terus kemudian jasmaninya setiap orang. Nah, perkembangan pada aspek psikomotorik di sini diartikan sebagai perkembangan pengontrolan atau pengendalian secara terkontrol atau terpusat oleh otak untuk melakukan aktivitas yang berhubung dengan saraf atau otot dan perintah otak. Ini mulai memiliki kesinambungan. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, ini kan termasuk perkembangan yang pokok pertumbuhan manusia sejak manusia itu lahir, terus kemudian lanjut dan berubah seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya atau penjelasan sebelumnya tadi, yang mulai dari tentang pendidikan dasar sampai ke atas. Dan pendidikan perkembangan antara laki-laki dan perempuan pun memiliki perbedaan. Dan setiap orang pun tidak sama memang. Kalau boleh saya terangkan dasar kami memberikan statement seperti itu, ada pada surah Ar-Rum ayat 22 mengenai perbedaan manusia.
yang kurang lebih bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu sinatikum alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Nah, di situ di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah penciptaan langit dan bumi, terus kemudian perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Nah, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu sangat jelas kan disebutkan dalam Al-Quran. Yang intinya pada surah Ar-Rum ayat 22 ini menjelaskan bahwa setiap manusia ini memiliki keunikan tersendiri dan memiliki perbedaan, dan kita tidak perlu memperdebatkan perbedaan dari mulai perkembangan lambat atau cepatnya. Itu pastinya memiliki hikmah masing-masing di setiap orang. Laki-laki sama perempuan pun berbeda, apalagi seseorang yang berbeda dari ras atau sukunya berbeda, atau yang disinggung tadi warna kulit. Terus kemudian pada aspek perkembangan afektif. Nah, perkembangan afektif di sini atau emosional dalam peserta didik sangat signifikan kalau di usia remaja ke dewasa atau SMA atau madrasah aliyah, karena pada usia ini terjadi pergolakan besar, gejolak besar dalam perkembangan emosi. Pada masa ini kan remaja tingkat akhir cenderung mencari jati dirinya yang sesungguhnya kan, yang memiliki keinginan yang menggebu-gebu, segala hal yang dilakukannya harus tercapai, memiliki semangat yang besar intinya. Kalau tidak tercapai, putus asa. Nah, perkembangan afektif peserta didik ini memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh latar belakang dari pola kehidupannya, misalnya dari pola penanaman dari keluarganya, atau juga pola perkembangan di lembaga pendidikannya. Ini menjadi faktor pembentuk yang dasar. Contohnya seperti ini. Dari 3 aspek tadi, dari aspek perkembangan kognitif, terus fisik dan psikomotorik, dan afektif, ini endingnya pada, misalnya contohnya pada perkembangan agama yang dikenalkan pelajaran pengetahuan tentang agama, ketuhanan yang diakomodasi dapat mengembangkan pengetahuan dalam aspek keagamaan, yang implikasinya melaksanakan tuntunan syariat agama dengan ibadah sesuai keyakinan dan memiliki toleransi. Kemudian juga memiliki perkembangan moral yang bagus yang dikenalkan oleh pendidik, mengetahui keragaman dari kemajemukan di lingkungan masyarakat, terus kemudian yang akomodasinya dapat menghormati keragaman dan dapat mematuhi norma yang ada di masyarakat, yang implikasinya itu dapat berperilaku akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan memiliki sifat terpuji dari segala perbedaan yang ada. Terus kemudian juga perkembangan emosionalnya yang endingnya dapat mengendalikan emosional dengan baik tanpa merugikan orang lain. Perkembangan intelektual yang sudah dijelaskan tadi, yang harus mengetahui keragaman metode dalam pengambilan keputusan, misalnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang endingnya dapat mengambil keputusan dari permasalahan yang ada berdasarkan data dan sumber yang objektif. Kemudian juga seiring bertambahnya usia, kematangan berpikir, memiliki kesadaran tanggung jawab, yakni mengetahui proses interaksi sosial, mengetahui nilai-nilai konteks dalam keragaman interaksi sosial yang endingnya dapat berinteraksi dengan masyarakat, dengan bersosialisasi dengan baik dan santun. Kemudian juga memiliki kesadaran gender yang endingnya dapat menghargai dan berkolaborasi dengan
keberbedaan dan keragaman yang ada, dan juga dapat mengembangkan diri. Dalam hal ini harus mengetahui potensi dalam diri manusia, kemudian akomodasinya dapat mensyukuri potensi dalam diri, kemudian juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan peserta didik dalam hal ini. Nah, kemudian urgensi historical thinking skill dalam pembelajaran SKI. Nah, historical thinking skill ini kan merupakan pemikiran atau kemampuan, keahlian berpikir sejarah berupa keterampilan kesejarahan yang harus dimiliki peserta didik yang memiliki tujuan peserta didik agar berpikir kritis mengenai sejarah masa lampau yang dapat diambil ibrah atau hikmah untuk masa sekarang dan masa mendatang, seperti yang kami jelaskan pada awal tadi mengenai latar belakang hal ini. Yang endingnya hal ini dapat menstimulus peserta didik agar berpikir kritis dan semakin memberikan ketertarikan kepada proses dalam penggalian fenomena sejarah ini guna belajar keilmuan sejarah melalui metode penalaran yang peserta didik dapat mengambil tindakan dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kami dasarkan pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang ayatnya terlampir itu kiranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Di sini sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang yang berakal. Nah, ini merupakan ayat yang familiar dan favorit bagi tentunya mahasiswa UIN Malang mengenai menuntut ilmu, karena ketika manusia menuntut ilmu dan semakin mendalam ini pasti meningkatkan keimanannya, karena dengan berilmu manusia akan mengetahui betapa besarnya, betapa kuasanya Allah. Kemudian disambung pada ayat sesudahnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, dalam ini yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kan benar atau jelas pada ayat tersebut yang memikirkan. Di sini pada ayat ini dicondongkan pada orang-orang yang berpikir, yakni orang ulil albab, orang yang berakal. Jadi Allah itu sudah memberikan secara tegas dalam firman-Nya, setiap manusia harus menuntut ilmu dengan semaksimalnya dan sesuai kemampuannya. Kemudian pada ayat selanjutnya di sini yakni Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci, lindungilah kami dari azab dari neraka. Nah, ketika manusia sudah mengetahui
rahasia-rahasia Allah atau ilmu-ilmunya Allah, di sini menjadi semakin tawadhu. Artinya manusia memiliki kesadaran bahwa ternyata betapa luasnya karunia keilmuan yang diberikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Maka jika ada orang yang menuntut ilmu, semakin berilmu kok merasa sombong dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu dipertanyakan, ada kesalahan dalam proses menuntut ilmunya. Gitu. Nah, jelaskan penjelasan dari tadi bahwa ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu harus berpikir kritis dalam menyikapi fenomena sejarah atau fenomena masa lampau yang harus dikaji. Dalam hal ini dalam mengaji sejarah kebudayaan Islam, yang karena ini merupakan kewajiban bagi setiap mukmin untuk menuntut ilmu, setiap insan ulul albab, yang ini merupakan komponen utama dalam sejarah pada aktualisasi dalam berpikir sejarah atau historical thinking skill. Nah, pada keterampilan historical thinking skill ini peserta didik ini dituntut untuk menguasai. Yang pertama kan seperti yang tertera pada PPT ini, mampu menggolongkan periodisasi yang meliputi masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Nah, di sini peserta didik harus mampu menggolongkan di mana sejarah itu berlangsung dan apa yang melatar belakangi kok sejarah itu berlangsung. Misalnya terjadi perang Badar, apa yang menjadi penyebab perang Badar, terus apa yang menjadi sebab perang Jamal, apa yang menjadi sebab perang Siffin, itu pasti terdapat sebab dan akibat, kausalitas dalam sejarah. Ini peserta didik harus memahami dalam hal itu, mampu menggolongkan setiap fenomena sejarah. Kemudian yang kedua, dapat meneliti dan menilai data, menelaah fenomena maupun catatan sejarah yang terjadi di masa lampau. Pastinya setiap sejarah ini memiliki bukti, atau misalnya dalam ilmu arkeologi ada bukti-bukti sejarah seperti benda-benda atau budaya atau juga peninggalan yang dapat ditelusuri kebenarannya. Ini dalam hal ini peserta didik harus dapat meneliti dalam menyikapi fenomena sejarah seperti ini, yang endingnya dapat menafsirkan peristiwa masa lampau yang terjadi untuk direkonstruksi ulang dari fakta sejarah yang ditemukan menurut bahasanya sendiri, menurut perspektifnya sendiri, menurut pandangan peserta didik sendiri. Nah, dalam ini kan dituntut untuk mampu berpikir kritis, memberikan statementnya, berani menyuarakan pendapatnya. Nah, maka di sini historical thinking memiliki kekhususan khusus terhadap ilmu yang dikaji. Dalam hal ini khususkan pada sejarah kebudayaan Islam, karena dalam mengaji sejarah ini ataupun mencari fakta sejarah tidak serta-merta dilakukan secara sembarangan, namun perlu beberapa tahap yang dilakukan, yang hal itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, dalam hal ini terdapat 4 standar konsep dalam historical thinking. Yang pertama yakni pengetahuan tentang waktu atau pergantian, yang peserta didik tadi dituntut mampu 3 aspek ini. Sebelumnya harus mampu menguasai atau memiliki kemampuan dalam chronological thinking, yaitu kemampuan dalam mempelajari sejarah dengan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari waktu. Artinya di sini unsur waktu sama dengan penghancuran dari unsur waktu akan menghancurkan juga dari ciri-ciri penelitian sejarah. Artinya di sini sifat kesinambungan atau sifat berhubungannya ini pasti ada dalam setiap peristiwa sejarah sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi.
bahwa narasi sejarah tidak dapat dipisahkan dari waktu juga, sehingga gagasan tentang kontinuitas, secara kontinu dan disrupsi ini sangat diperlukan karena perubahan tidak mungkin dipahami tanpa memikirkan kontinuitas. Kompetensi dalam hal ini adalah kemampuan untuk menangkap tonggak sejarah yang berbeda melalui genre atau skala yang berbeda, baik dalam teks atau maupun transformasi atau perubahan. Nah, kemampuan untuk merekonstruksi sejarah ini berasal dari fakta sejarah, terus kemudian juga dari cara menafsirkan sejarah atau mendeskripsikan sejarah. Pentingnya hal tersebut harus terus dikaji karena tidak serta-merta jujuk langsung saja pada aspek sejarah ini misalnya, karena dalam satu sejarah ini mesti ada sejarah sebelumnya yang menyebabkan sejarah itu terjadi. Urgensi dari berpikir sejarah ini, mengapa kok peserta didik harus memahaminya? Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa ini merupakan komponen utama dalam berpikir sejarah, yakni komponen kronologis, kausalitas, dan juga dapat berpikir 3 dimensi, yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Kemudian juga dapat menginterpretasi serta mengambil ibrah makna setiap fenomena sejarah budaya Islam. Jadi jika peserta didik dapat menguasai komponen tersebut, maka akan berdampak pada perkembangan karakter, baik keilmuannya atau cara berpikirnya. Nah, dan hal tersebut harus terus di-upgrade secara dinamis oleh peserta didik dalam rangka mengkaji keilmuan, mengajarkan sejarah kebudayaan Islam secara mendalam melalui analisis kritis agar kemampuan historical thinking skill ini terus meningkat. Itu yang penting. Nah, dan yang tak kalah penting selaras dengan historical thinking itu pendekatan konsep andragogi, yakni merupakan inovasi untuk meningkatkan kemampuan verifikasi peserta didik yang memanfaatkan pengalaman untuk amunisi awal dalam pembelajaran konsep ini. Peserta didik ini ditekankan atau menekankan dalam hal problem solving, penyelesaian masalah yang harapannya peserta didik ini akan mampu memberikan solusi serta memiliki ketelitian dalam menyikapi informasi dalam suatu fenomena sejarah atau suatu permasalahan seperti yang terdapat kami jelaskan pada hal sebelumnya tadi, bahwa peserta didik mampu dan harus berani menyampaikan pendapatnya, pandangan secara kritis berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan dan data yang memiliki keabsahan dari sumber sejarah. Nah, demikian kemampuan kesejarahan ini dalam rangka meningkatkan critical thinking atau berpikir kritis yang merupakan salah satu komponen atau kecakapan yang terus dikembangkan, yakni dalam pembelajaran abad 21. Kiranya berkenaan dengan urgensi historical thinking skill dalam belajar seperti itu dalam konsep berpikir sejarah dalam sejarah kebudayaan Islam. Kemudian untuk konsep dan komponen utama dalam historical thinking skill akan dilanjutkan oleh partner saya. Dari penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk rekan saya persilahkan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yakni penjelasan dari poin keempat mengenai konsep dan komponen utama dalam historical thinking. Dalam meningkatkan upaya berpikir kritis pada peserta didik, salah satunya dengan kemampuan historical thinking atau berpikir kesejarahan dapat dilakukan dengan melalui berpikir kronologis, kausalitas,
berpikir 3 dimensi waktu, yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang, serta pengambilan ibrah dari setiap fenomena sejarah kebudayaan Islam dan dapat menafsirkan catatan sejarah menurut perspektif masing-masing peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Historical thinking berlandaskan pada 2 konsep utama, yakni The Five Six dan The Big Six, yang merupakan konsep awal yang menjadi dasar berpikir sejarah. Yang pertama yakni The Five C. The Five C merupakan akronim dari Change Over Time, Causality, Context, Complexity, and Contingency. Pertama, Change Over Time merupakan paradigma perubahan lintas waktu yang artinya bahwa sejarah adalah sebuah perubahan yang berhubungan dengan fenomena sejarah yang merupakan cara pandang terhadap perubahan dalam peristiwa sejarah lainnya. Yang kedua, Causality merupakan kausalitas atau mengenai sebab dan akibat. Jika dalam pembahasan sejarah, berkaitan dengan sejarah yang berkorelasi dengan waktu terjadinya sejarah tersebut. Karena konsep kausalitas dalam sejarah merupakan latar belakang terjadinya akibat atau dalam fenomena sejarah merupakan produk dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga yakni konteks. Konteks merupakan pandangan atau interpretasi terhadap fenomena sejarah. Konteks yang dimaksud yakni bahwa sejarah hanya dapat dimengerti dalam satu fenomena dengan fenomena lain atau antar fenomena lainnya, latar waktu, orang, tempat, serta dalam kondisi tertentu yang memiliki urgensi tersendiri berkenaan dengan penalaran sejarah. Yang keempat yakni kompleksiti. Kompleksitas dalam sejarah merupakan fenomena masa lampau yang komprehensif dan rumit. Dalam hal ini, manusia menjadi subjek sejarah yang tidak lepas dari keterbatasan dalam menemukan fakta sejarah dari masa lampau. Yang kelima, kontingensi. Kontingensi merupakan sebuah kemungkinan dalam sejarah karena dalam fenomena sejarah pasti bergantung pada kondisi tertentu yang pada kondisi tersebut tergantung dengan kondisi sebelumnya dan berkelanjutan setelahnya. Dalam konsep probabilitas, memungkinkan dalam sejarah adalah keniscayaan sehingga pada waktu tertentu memungkinkan peserta didik dapat melihat perbedaan dunia sekarang dari pandangan masa lampau. Yang kedua yakni konsep The Big Six. Disebut konsep lanjutan dari konsep yang telah dipaparkan di atas. Sesuai dengan namanya, konsep ini terdiri dari 6 komponen sentral. Yang pertama, historical significance atau signifikasi sejarah, menjelaskan bahwa sejarah merupakan sesuatu yang penting dan memberikan dampak perubahan yang baik maupun buruk dari masa sekarang dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Yang kedua, evidence. Evidence merupakan bukti. Hal ini berkenaan dengan studi fakta sejarah karena fakta yang ditemukan di lapangan sangat berkaitan dengan bukti dalam bentuk apapun, baik bukti primer maupun dalam bukti sekunder. Yang ketiga yakni continuity and change, yakni tetap dan berubah. Sejarah mengenai perubahan dan sesuatu yang tetap, artinya di sini terdiri dari unsur yang tidak akan berubah general dalam perubahan apapun. Yang keempat yakni cause and consequence, yakni hubungan sebab dan akibat. Setiap fenomena sejarah pasti memiliki hubungan sebab akibat antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Karena pasti dalam setiap peristiwa akan melatar belakangi peristiwa yang akan datang selanjutnya. Yang kelima yakni historical perspective atau perspektif sejarah, bermakna pola pikir atau cara pandang yang berlandaskan diakronik pada pola pikir sejarah yang berkaitan dengan teori-teori atau model pendekatan non-sejarah yang mendukung. Yang terakhir yakni the ethical dimension atau etika dan perilaku. Dalam hal ini, sejarah harus memiliki tanggung jawab etis seperti bidang keilmuan yang lainnya. Kebenaran mengenai sejarah pasti terdapat dampak baik maupun buruk. Dalam hal ini diperlakukan pertimbangan etis atau khusus untuk menimbang kemanfaatan dan kemudaratan yang terdapat di dalam sejarah tersebut. Yang kelima yakni implementasi historical thinking pada peserta didik. Secara substansi, pembelajaran sejarah dalam kurikulum yang dibuat Kementerian Pendidikan berisikan pembelajaran sejarah dirancangkan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan cara berpikir sejarah, membentuk kesadaran, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan inspirasi, dan mengaitkan peristiwa lokal dengan peristiwa nasional dalam satu rangkaian sejarah Indonesia. Di dalam indikator tersebut masih dapat diuraikan mengenai tahapan yang perlu dilaksanakan. Dalam konsep historical thinking dilaksanakan dalam rangka mewujudkan model pembelajaran sejarah yang ideal bagi peserta didik, kemudian juga berimplikasi dalam keterampilan berpikir dan nilai moral yang dimiliki peserta didik. Kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam mengimplementasikan cara berpikir sejarah harus mampu menguasai bagaimana cara berpikir kronologis, pemahaman mengenai sebuah historis, mampu melakukan analisis, dan juga mengambil keputusan.
Selain itu, sistem pendidikan pada satu sisi harus merespon dan mengantisipasi sebuah perubahan mengenai implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam di dalam kehidupan dan sesuai dengan tuntutan dunia global. Hal ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang membawa perubahan besar dalam pola dan gaya hidup umat manusia. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan, harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, dan diharapkan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Secara umum, implementasi moderasi beragama dapat dilakukan dengan strategi berikut ini. Yang pertama yakni menyisipkan muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan, karena sebenarnya sebagian materi pelajaran atau mata kuliah sudah mengandung muatan moderasi beragama. Substansi moderasi sudah terdapat di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama agar dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berpikir kritis, sikap menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, toleransi, demokratis, dan berani mengambil resiko. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya dengan berdiskusi atau adanya perbedaan pendapat itu agar menumbuhkan cara berpikir kritis dan sportif sehingga dapat menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yakni menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Yang keempat, menjangkau aspek evaluasi. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalnya dengan berdialog secara aktif dan merespon perkataan setiap tindakan mereka. Jadi, implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi beragama. Cara inilah yang akan lebih mudah dan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi beragama. Dan pada akhirnya, tujuan pembelajaran terkait moderasi beragama dapat dikuasai peserta didik dan di akhir kegiatan pembelajaran dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.